Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian umum persamaan trigonometri bagian 2. Materi ini adalah lanjutan dari penyelesaian persamaan trigonometri pada bagian 1. Untuk pertemuan kali ini langsung saja kita membahas contoh soalnya. Di sini contoh soal yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari sinus 2x sama dengan negatif setengah dalam interval x-nya di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi nanti sudut-sudut di antara 0 derajat sampai 360 derajat itu yang masuk dalam himpunan penyelesaiannya ya. Oke, di sini sinus 2x sama dengan negatif setengah. Yang pertama kita tentukan dulu kuadrannya. Di sini tandanya adalah negatif, dan di sini adalah sinus. Sinus bernilai negatif itu di kuadran 3 dan kuadran 4. Karena sinus bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Ya, untuk penyelesaian dari soalnya adalah di sini yang pertama kita menentukan dulu sudutnya. Di sini sinus 2x sama dengan negatif setengah. Oke, negatif setengah itu kita lihat dulu nilai setengah sini. Sinus yang bernilai setengah itu maka kita dapatkan alfanya sama dengan 30 derajat. Dan kuadrannya adalah di sini negatif di kuadran 3 dan kuadran 4 yang tadi sudah kita cari. Di sini yang pertama kita bahas dulu yang kuadran 3. Untuk di kuadran 3 kita hitung dulu. Oke, di sini sinus 2x sama dengan sinus 180 ditambah dengan 30 derajat. Kenapa di sini 180 ditambah 30 derajat? Ibu ulang lagi. Di sini kuadran itu kan ada 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1 itu adalah alfa, kuadran 2 itu adalah 180 derajat dikurangi alfa, kuadran ketiga adalah 180 derajat ditambah alfa, dan kuadran keempat adalah 360 derajat dikurangi alfa. Di sini karena kuadran 3, maka 180 ditambah dengan alfa. Untuk alfanya adalah 30 derajat. Oke, dari sini bisa kita hilangkan sinusnya, yaitu di sini tinggal 2x sama dengan 180 tambah 30 derajat adalah 210 derajat plus k kali 360 derajat. Di sini alfa plus k kali 360 derajat itu adalah rumus di penyelesaian persamaan trigonometri yang bisa kalian lihat lagi di pertemuan sebelumnya. Di sini karena masih 2x, maka di sini x-nya itu harus kita bagi 2. Jadi x-nya itu harus berdiri sendiri. Jadi semuanya kita bagi 2. 2x dibagi 2 adalah x, 210 dibagi 2 adalah 105 derajat, ditambah dengan k plus 360, kalau dibagi 2 adalah k dikali 180 derajat. Seperti itu. Baru kita lanjutkan, di sini kita menentukan nilai k-nya. Untuk k sama dengan 0, maka kita peroleh nilai x-nya adalah 105 derajat ditambah 0 kali 180 derajat, atau 105 ditambah 0 sama dengan 105 derajat. Untuk k sama dengan 1, kita peroleh x-nya sama dengan 105 derajat ditambah 1 kali 180, yaitu 105 derajat ditambah 180 derajat adalah 285 derajat. Untuk k sama dengan 2, di sini kita peroleh x-nya sama dengan 105 derajat ditambah 2 kali 180 derajat, atau 105 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 465 derajat. Di sini 465 sudah lebih dari 360, maka keterangannya adalah tidak memenuhi. Jadi di sini berhenti sampai k sama dengan 2 karena di sini sudah tidak memenuhi lagi.
Oke, di sini kuadran 3 sudah kita hitung, sekarang kita menghitung yang kuadran 4. Oke, di sini untuk kuadran 4 masih sama caranya, yaitu sinus 2x sama dengan sinus, karena kuadran 4 maka kita menggunakan 360 dikurangi alfa, berarti sinus 360 derajat dikurangi 30 derajat. Kita peroleh 2x sama dengan 360 dikurangi 30 adalah 330 derajat ditambah K kali 360 derajat. Karena di sini masih 2x, maka semuanya kita bagi dengan 2. Berarti 2x dibagi 2 adalah x, sama dengan 330 derajat dibagi 2 adalah 165 derajat, ditambah K kali 360 dibagi 2, 180 derajat, seperti itu. Kemudian kita masukkan nilai K-nya. Yang pertama adalah untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 165 ditambah 0 kali 180 derajat, atau hasilnya 165 derajat ditambah 0 itu sama dengan 165 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X-nya sama dengan 165 derajat ditambah 1 kali 180 derajat, atau hasilnya 165 ditambah 180 derajat itu adalah 345 derajat. Di sini untuk K sama dengan 2, kita peroleh X-nya sama dengan 165 derajat ditambah 2 kali 180 derajat, atau 165 ditambah 360 derajat sama dengan 525 derajat. Karena 525 derajat itu sudah lebih dari 360 derajat, maka di sini tidak memenuhi. Berarti bisa kita simpulkan, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 105 derajat, kemudian di sini 105 derajat, 165 derajat, kemudian 285 derajat, dan 345 derajat. Oke, seperti ini untuk penyelesaian soalnya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari kosinus 4x ditambah 10 derajat sama dengan setengah akar 3 dalam intervalnya 0 derajat sampai 360 derajat, atau x-nya di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, masih sama seperti contoh-contoh soal sebelumnya, kita menentukan dulu kuadrannya. Di sini negatif dan sisinya adalah kosinus. Kosinus bernilai negatif itu berada di kuadran 2 dan kuadran 3. Oke, untuk penyelesaiannya adalah di sini kosinus 4x ditambah 10 derajat itu sama dengan negatif setengah akar 3. Oke, kosinus yang bernilai negatif setengah akar 3 itu kita peroleh alfanya sama dengan 30 derajat. Kosinus yang nilainya adalah setengah akar 3 itu 30 derajat. Di sini di kuadran 2 dan kuadran 3. Langsung saja kita selesaikan. Di sini yang pertama kita hitung dulu yang di kuadran 2. Di sini kosinus 4x ditambah 10 derajat itu sama dengan kosinus, kalau di kuadran 2 maka kita gunakan 180 derajat dikurangi alfa, alfanya adalah 30 derajat. Maka kita peroleh 4x ditambah 10 derajat sama dengan 150
derajat plus K kali 360 derajat. Ini adalah rumus di penyelesaian umum persamaan trigonometri ya. Oke, di sini 10 derajat kita pindahkan ruas dulu. Berarti di sini kita peroleh 4x sama dengan 140 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kenapa di sini 140? Karena 10 derajat itu kan berada di ruas kiri ya. Sedangkan di sini adalah 150. Kalau kita pindahkan ruas, berarti di sini 150 derajat dikurangi 10 derajat. Tadinya kan positif, kalau kita pindah ruas menjadi negatif. Jadi di sini hasilnya adalah 140 derajat. Kira-kira adalah seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Di sini 4x sama dengan 140 derajat plus K kali 360. Karena x-nya itu masih ada angka 4, maka semuanya kita bagi dengan 4. Jadi 140 kita bagi 4 adalah 35 derajat ditambah K kali 360 dibagi 4 itu adalah 90 derajat. Oke. Setelah itu kita tentukan nilai K-nya. Yang pertama adalah untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 35 derajat plus 0 kali 90 derajat, atau hasilnya sama dengan sini 35 derajat ditambah 0 itu adalah 35 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X-nya sama dengan 35 derajat ditambah 1 kali 90 derajat, atau 35 tambah 90 derajat itu adalah 125 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka kita peroleh X-nya sama dengan 35 derajat plus 2 dikalikan 90 derajat, atau 35 tambah 180 derajat itu sama dengan 215 derajat. Oke, untuk K sama dengan 3, maka kita peroleh X-nya sama dengan 35 derajat plus 3 kali 90 derajat, atau 35 derajat tambah 270 derajat itu sama dengan 305 derajat. Untuk K sama dengan 4, maka di sini kita peroleh X-nya sama dengan 35 derajat plus 4 kali 90 derajat, atau 35 tambah 360 derajat adalah 395 derajat. Oke, berarti di sini 395 itu sudah lebih dari 360, maka di sini tidak memenuhi. Ini 9 ya, 355. Oke, berarti di sini yang memenuhi adalah 35 derajat, 125 derajat, 215 dan 305 derajat. Oke, kita lanjutkan yang kuadran 3. Jadi di sini untuk kuadran 3 caranya adalah sama, kosinus 4x ditambah 10 derajat sama dengan kosinus 180 derajat plus 30 derajat. 180 derajat plus alfa ya. Berarti di sini kita peroleh 4x ditambah 10 derajat sama dengan 210 plus K kali 360 derajat. Kita pindahkan yang positif 10, berarti di sini hasilnya adalah 4x sama dengan 200 derajat plus K kali 360 derajat. Seperti itu. Di sini semua kita bagi 4, berarti hasilnya adalah X sama dengan 50 derajat plus K kali 360 dibagi 4 adalah 90 derajat. Oke, berarti di sini
Untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 50 derajat plus 0 kali 90 derajat, atau sama dengan 50 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X-nya sama dengan 50 plus 1 dikali 90 derajat, atau 50 ditambah 90 derajat itu sama dengan 140 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka kita peroleh X-nya sama dengan 50 ditambah 2 kali 90 derajat sama dengan 50 ditambah 180 derajat itu sama dengan 230 derajat. Untuk K sama dengan 3, kita peroleh X-nya sama dengan 50 derajat plus 3 kali 90 derajat, atau 50 ditambah 270 derajat itu sama dengan 320 derajat. Untuk K sama dengan 4, maka kita peroleh X-nya sama dengan 50 derajat plus 4 kali 90 derajat, atau 50 derajat kita tambah dengan 360 derajat itu sama dengan 410 derajat. Di sini 410 derajat sudah lebih dari 360, maka tidak memenuhi. Seperti ini. Jadi nilai K-nya sudah berhenti sampai ada sudut yang tidak memenuhi. Kemudian di sini bisa kita simpulkan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah semua sudut yang di antara 0 derajat sampai 360, yaitu yang pertama adalah 35 derajat, 125 derajat, 215 derajat, kemudian 50 derajat, 140 derajat, 230 derajat, dan 320 derajat. Jadi di sini 35 derajat, 50 derajat, 125 derajat, 140 derajat, 215, 230, 305. Oke, maaf di sini 305 juga ya. 305 derajat dan 320 derajat. Seperti ini cara mengerjakannya. Contoh soal yang ketiga adalah tentukan himpunan penyelesaian dari tangen 2x ditambah 20 derajat. Mohon maaf di sini. Plus akar 3 sama dengan 0. Dalam intervalnya X-nya di antara 0 sampai pi. Di sini 0 derajat sampai 180 derajat. Pi kalau dijadikan derajat itu adalah 180 derajat. Dan di sini untuk menentukan kuadrannya, karena di sini positif akar 3 itu masih ada di ruas kiri, maka harus kita pindahkan dulu. Jadi yang di sini langsung saja untuk penyelesaiannya. Jadi di sini tangen 2x tambah 20 derajat ditambah akar 3 itu harus kita samakan dulu seperti pada bentuk-bentuk sebelumnya. Yaitu di sini tangen 2x ditambah 20 derajat sama dengan positif akar 3, kita pindah ruasnya menjadi negatif akar 3. Oke, sampai sini sudah bisa kita tentukan. Di sini tandanya adalah negatif. Tangen bernilai negatif itu berada di kuadran 2 dan di kuadran 4, karena tangen bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Bisa dilihat lagi untuk materi trigonometri di pertemuan sebelumnya ya. Oke, langsung saja di sini sudah bisa kita kerjakan.
tangen 2x ditambah 20 derajat sama dengan negatif akar 3, maka kita peroleh alfanya. Tangen yang bernilai akar 3 itu adalah 60 derajat. Di sini di kuadran 2 dan kuadran 4. Oke, langsung saja kita hitung untuk yang di kuadran 2. Oke, di sini untuk di kuadran 2, tangen 2x ditambah 20 derajat sama dengan tangen 180 derajat dikurangi 60 derajat. Oke, ini di kuadran 2 ya, berarti kita peroleh 2x ditambah 20 derajat sama dengan 120 derajat plus K kali 180 derajat. Untuk tangen itu adalah K kali 180 derajat. Berarti di sini 20 derajat yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, hasilnya menjadi 2x sama dengan 120 dikurangi 20 adalah 100 derajat ditambah K kali 180 derajat. Karena di sini masih 2x, maka semuanya kita bagi dengan angka 2. 2x dibagi 2 adalah x sama dengan 100 dibagi 2, 50 derajat ditambah K kali 180 derajat dibagi 2 adalah 90 derajat. Oke, kita hitung nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh untuk X-nya sama dengan 50 derajat plus 0 dikali 90 derajat, atau hasilnya sama dengan 50 derajat. Apakah ini sudah selesai? Belum ya. Karena di sini intervalnya itu adalah pi, maka kita jadikan pi. Untuk menjadikan pi berarti dikalikan pi per 180 derajat. Oke, ini masing-masing kita bagi 10, hasilnya adalah 5 per 18 pi, atau kita bagi dengan angka yang sama gitu ya. Oke, yang kedua adalah untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh S-nya sama dengan 50 derajat plus 1 kali 90 derajat, atau sama dengan 50 tambah 90 derajat itu adalah 140 derajat. Di sini kita jadikan pi radian, berarti dikali pi per 180 derajat. 140 dan 180 masing-masing bisa kita bagi 20, maka hasilnya adalah 7 per 9 pi. Oke, di sini untuk K sama dengan 2, maka kita peroleh X-nya sama dengan 50 derajat plus 2 kali 90 derajat, atau 50 ditambah 2 kali 90 adalah 180, berarti hasilnya 230 derajat dikali pi per 180 derajat. Ini masing-masing bisa kita bagi 10 ya. Hasilnya adalah 23 dibagi 18 pi. Oke. Di sini karena sudah lebih dari 180 derajat 230, maka tidak memenuhi. Berarti K-nya berhenti sampai 2. Oke, kita lanjutkan untuk yang kuadran 4. Oke, untuk yang kuadran 4, tangen 2x tambah 20 derajat sama dengan tangen 360 derajat dikurangi dengan alfanya adalah 60 derajat, atau kita peroleh 2x ditambah 20 derajat sama dengan 300 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke, setelah itu 20 derajatnya kita pindah ke ruas kanan, berarti di sini hasilnya adalah 2x sama dengan 280 ditambah K kali 180 derajat. Karena di sini masih 2x, maka semuanya kita bagi dengan 2. 2x dibagi 2 adalah x, 280 dibagi 2 adalah 140 derajat plus K kali 90 derajat. Oke, kita tentukan nilai K-nya. Kita mulai dari K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 140 ditambah 0 kali 90 derajat, atau hasilnya adalah 140 derajat dikalikan
pi per 180 derajat, atau hasilnya di sini bisa kita bagi 20 ya. Hasilnya adalah 7/9 pi. Oke. Untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X-nya sama dengan 140 derajat ditambah 1 kali 90 derajat. Atau hasilnya 140 tambah 90 adalah 230 derajat. Kalau kita jadikan radian, berarti pi per 180 kita kalikan dengan 230. Di sini kita bagi 10, hasilnya adalah 23/18 pi. Seperti ini, karena ini sudah lebih dari 180 maka tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya yang memenuhi adalah antara 0 derajat sampai 180 derajat, atau dari 0 sampai pi itu adalah 5/18 pi, 7/9 pi. Maka di sini 5/18 pi dan 7/9 pi. Seperti ini. Karena di sini sama 7/9 dan 7/9, maka kita tuliskan satu saja ya. Di sini kan 7/9 dan di sini juga 7/9, maka kita tuliskan satu saja. Oke, untuk pertemuan hari ini kita membahas ini. Silahkan untuk latihan soalnya dikerjakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.